Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Afiq Sulaiman dari perwakilan kelompok satu, ingin menjelaskan materi Sublime Text tugas final yang pertemuan 11. Pertama-tama kita membuat file dulu, filenya itu Ctrl N, save, cari folder yang sudah dibuat. Di sini saya membuat folder di pertemuan 11. Pertemuan 11, terus di situ tulis login titik html, save, save. Kemudian bikin file lagi, Ctrl save, Ctrl S, terus tulis di situ lagi login titik css, save. Nah, terus di folder login ini klik Ctrl ini, terus ht, enter, terus terus aduh, di head cocok titel ganti di sini for login, terus di sini link, login login titik css, style tip css, oke. Terus di bagian body tulis div class container, container, terus div lagi, div class login, login, dan dari itu form form H1 login, terus HR, terus B, silahkan login, terus aduh, ini saya salah, B, silahkan login, terus label, label, username, terus label lagi,
input input salah. Input input type type-nya teks, terus name yang di sini semua, place placeholder placeholder di situ tulis username. Nice. Terus label lagi password terus sudah itu label, sudah itu password, terus input lagi input password. Sini tidak ada, di sini placeholder, sini password. So itu button login, terus p a F situ lupa password. Nah, sini nah form div, nah di sini lagi class aduh oke, baik. Terus di sini harusnya menggunakan image. Di sini kita membuat cari folder image-nya. Saya sudah membuat folder image. Nah, kita copy saja ini. Copy terus simpan di sini. Nah, ini gambar ya. Contohnya seperti ini. Ini contoh. Terus di situ tab, terus masuk img img aduh img enter, terus resource sfc. Nah, terus di situ tulis sesuai dengan ekstensinya, namanya logo Vicom png, atau di situ tulis logo Vicom titik png.
Kita lanjut. Sudah itu kita tulis di sini logo Vicom titik NG. Nah, sesuaikan dengan yang ada di sini. Tulisannya harus sesuai dengan ada di sini, logo Vicom dan ekstensinya PNG. Nah, setelah itu kita sini tab, sini juga tab sini dive. Ctrl S. Nah, setelah itu kita masuk di bagian login CSS. Yang pertama-tama dibuat itu bintang, buka kurung, enter. Terus di situ margin 0, padding 0, box size box size boarding box, font family yaitu sans serif, sesuaikan dengan yang kalian mau. Terus sudah itu body display flex, terus Justin content di sini center, terus alike content, alike item itu kayak center juga. Terus di sini min height yaitu 100 ph, terus background yaitu warnanya warna biru 00, berapa itu 0004 FB 7 kalau tidak salah. Terus enter titik kontainer kurung display flex backgroundnya ini FFF border
border radius, aduh, border radius, mana radius, ketik saja radiusnya 15 lah, x px px. Terus loginnya kurang lagi seperti tadi. Weightnya betul lah, px sesuaikan saja. Terus sudah login formnya weight 250 px 250 px, marginnya 60 px 60 px atau auto aja tuh. H1 margin H1 margin 20 px, teks align-nya center, terus hr buka kurung border top. Di sini border topnya 2 px solid 004 fb7 b teks like-nya teks like-nya ini center. Terus margin-nya 10 like image weight 50 egg paddingnya 15 px, aduh saya lupa menambahkan px. Backgroundnya D5 oh, border button like button like radiusnya ini 15 juga px. Terus pick form
label, buka kurung, display inline block. Font size 16 px, font weight-nya 60 px, padding 5 px. Nah, itu inputnya weight 100, margin 2 px, bordernya border non, outline-nya non juga, paddingnya 8 px, border radius 5 px. Button border non juga, line non juga, paddingnya 8 px, white-nya 250 px, colornya FF, font size-nya 16 px. backgroundnya 00 B7 FB B7 00 F4B7, margin top 15 px, margin button 5 px, border oke. Mau nanti ke rumah tidak Border radius 5 px. Oh iya, jaket beli dingin sekali cuaca.
button sama dengan over background D36 Y07 D346 C07 button activate badge B9 1 2 3 4. Nah, setelah itu Ctrl Save S. Sesudah itu kita klik. Sudah jadi. Nah, ini tahap awalnya sudah jadi. Misalnya dilanjut sama teman kelompok saya, dia akan melanjutkan tugas selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara tampilan menu seperti ini. Dan untuk script HTML-nya seperti ini, terdiri dari menu utama, CSS, font, JavaScript, dan indeks HTML. Langkah awal yang kita harus lakukan yaitu untuk membuat tampilan menu utama seperti CSS, font, dan JavaScript, indeks, yaitu kita buka linknya Bootstrap, terus kita download Bootstrapnya. Setelah kita download Bootstrapnya, kita masuk di bagian download. Pada bagian download kita bisa ekstrak di bagian sini. Setelah kita ekstrak, kita salin di bagian pada menu utama. Setelah kita ekstrak, kita ganti namanya menu utama. Terus sebelum kita ekstrak tadi belum ada folder indeks HTML-nya. Terus kita tambahkan dengan cara klik new, terus kita tambahkan teks dokumen yaitu indeks HTML. Setelah kita buat di bagian sini, folder ini kita tarik ke dalam aplikasi Sublime Text hingga tampilannya seperti ini. Dan untuk membuat isi dari indeks HTML-nya, yaitu terdiri dari beberapa tampilan seperti yang bisa kita lihat, yaitu terdiri dari navbar, sidebar, dan tampilan selamat datang di aplikasi Sistem Informasi Akademik. Langkah awal yaitu cara membuat navbarnya. Kita bisa masuk ke dalam webnya Bootstrap. Setelah kita tadi membuat menu utama dari HTML-nya, kita masuk ke Bootstrap. Terus di bagian komponen kita cari navbar. Terus kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada script yang bisa kita copy untuk membuat navbarnya, dan ada beberapa tampilan yang bisa kita hapus seperti link dan mengubah namanya
Dan pada bagian menu sidebarnya, kita bisa masuk ke dalam webnya Bootstrap lagi ke komponen, terus di bagian panel dan di sini bisa kita untuk mengganti warna. Pada bagian ini bisa kita salin untuk membuat sidebarnya. Tinggal kita ganti nama dari menu sidebarnya ini. Terus pada menu sidebarnya sendiri terdiri dari data mahasiswa, nama data dosen, data mata kuliah, jadwal kuliah. Dan untuk menu sidebar yang kedua yaitu terdiri dari setting, ubah password, tambah akun. Pada bagian ini kita tadi bisa copy di bagian navbarnya. Terus kita lanjut untuk membuat pada kelas selamat datang di sini. Kita masuk di Bootstrap, terus di bagian Jumbotron. Nah, di sini kita bisa salin dan copy di bagian kelas Jumbotronnya ini. Mungkin ini saja script HTML yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan hasilnya seperti ini. Terdiri dari administrator, setting, ubah password, tambah akun. Dan di sini di master ada about, data, setting. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Hasan. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-14, yaitu tentang membuat halaman dinamis. Yang pertama, yaitu menambahkan koneksi PHP, home PHP, konten PHP, mahasiswa PHP, mahasiswa tambah, dan indeks. Untuk codingan dalam koneksi PHP sendiri yaitu ada buka kurung tanda tanya PHP, lalu enter, kita masuk tab, lalu kita isi dengan logo dolar koneksi sama dengan MySQLi connect, lalu ada localhost, root, aplikasi akademik, MySQLi underscore select db dalam kurung dolar koneksi koma spasi tanda kutip aplikasi akademik. Di sini aplikasi akademiknya harus sama ya.
Lalu kita lanjut ordai, buka kurung, tanda kutip gagal terhubung ke database, penutupnya jangan lupa. Untuk home PHP-nya sendiri, codingannya itu kita ketikkan saja buka kurung, lalu ketik div spasi class sama dengan tanda kutip jumbotron, lalu tanda kutip, lalu balas kurung, lalu kita enter, kita isi buka H1, selamat datang di aplikasi sistem informasi akademik. Ini untuk judulnya ya, di halaman. Lalu di bawahnya kita isikan underscore p, underscore, maaf, buka kurung p tutup kurung titik-titik, lalu penutupnya. Di bawahnya juga kita buka p lagi, buka kurung a class, kemudian btn primary, btn ig. Lalu di sini ada ref sama dengan tanda kutip pagar, role sama dengan tanda kutip button, tutup kurung selengkapnya, lalu penutupnya. Di paling bawah juga ada penutup div yang di atas. Untuk konten PHP-nya sendiri kita isikan seperti ini ya, buka kurung tanda tanya PHP, lalu di bawahnya ada if, buka kurung iset, buka kurung lagi $get, buka kurung yang seperti ini, lalu tanda koma atas halaman, lalu penutup balas kurung ya, seperti ini codingannya. Lalu di bawahnya ada else save, jangan lupa include home PHP-nya ya, else save, buka kurung $get halaman, ini copy saja, lalu jangan lupa bedakan ini, mahasiswa tambah, mahasiswa hapus, mahasiswa ubah, sama halaman dosen. Lalu kita di bawahnya ada include dosen PHP, lalu ada else, buka kurung seperti ini, lalu echo tanda kutip halaman tidak ditemukan, lalu penutup else include home app PHP. Di data mahasiswa PHP-nya sendiri codingannya seperti ini ya, buka kurung tanda tanya PHP, include koneksi PHP titik koma. Tak lupa ada penutupnya sini, tanda tanya balas kurung. Lalu di bawahnya ada div class, panel 15 ini. Selanjutnya ada table class, table, lalu kita masukkan table border. Di bawah table ada tr, kita masukkan tr, lalu di dalam tr ini ada th, ada nomor, name, nama. Kalau pakai th kita harus pakai penutup. Selanjutnya di bawah ini ada tr lagi, terus ada php. Di sini ada simbol dolar, nomor sama dengan 1 titik koma, dolar data sama dengan mysqli underscore query, lalu buka kurung dolar koneksi koma, buka tanda kutip, select bintang from mahasiswa titik koma, lalu ada di bawahnya while, buka kurung dolar row sama dengan mysqli underscore fetch array, buka kurung dolar data tutup kurung, lalu buka kurung seperti ini. Di bawahnya lagi ada td echo no, kita masukkan php echo, lalu simbol dolar, kita masukkan nomor plus, row ada name di sini, row nama, row jenis kelamin, row kelas, ada prodi juga, lalu tak lupa pula penutupnya. Di bawahnya lagi kita masukkan a ref indeks PHP halaman mahasiswa ubah ya, seperti ini. Lalu kita tutup ya PHP table sama div-nya juga. Lalu di mahasiswa tambah codingannya itu seperti ini, kita buka div class panel
panel sukses. Lalu buka div lagi, class panel heading, dan ini menu tambah data mahasiswa. Lalu penutupnya, buka div lagi, class sama dengan panel body, buka form, method, post, buka div lagi, div class, form group, lalu ada label, name, penutup label. Sini ada input type, text name, name, class, form, control. Nah, sini sama semua di bawah ya. Kita copy saja biasanya. Lalu penutupnya seperti ini ya. Ada include koneksi PHP, if isset, post save, $koneksi query insert mahasiswa, name, nama, jenis kelamin, kelas, prodi, values. Sekian dari saya, hanya itu bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sandis. Saya akan melanjutkan materi 14. Saya akan melanjutkan materi 15. Pertama kita tambahkan di sini data mahasiswa. Pertama kita tambahkan NIM. Ya, saya masukkan NIM saya. 3 302 500 1006. Kita tambahkan nama saya, baru kita pilih jenis kelamin laki, saya pilih prodi kelas SCA, lalu sistem informasi, baru kita bisa simpan dan kita masuk di sini codingannya, dan kalau bisa kita berubah di sini, bisa merubah dan merubah database-nya menjadi, dan inilah materi yang saya sampaikan. Mungkin ini dan sekian, dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Saherli dengan NIM 2302 50501019. Di sini saya akan membahas tentang cara mengaktifkan fungsi login dan logout pada aplikasi Syakat atau sistem informasi akademik. Oke, langsung saja kita bahas cara pembuatannya. Di sini saya sudah buat ini ya, saya sudah buat script loginnya. Ini sudah ada 3 yang sudah saya buat. Oke, ini yang sudah buat ini kita tinggal copy saja. Kita copy. Oke, terus kita masuk ke file folder sum. Ya, karena di sini folder sum saya taruh di disk D. Jadi tergantung dari kalian menyimpan di mana folder sum kalian. Biasa sebelum penginstalan pasti kita itu. Ya, di sini saya taruh di disk D, sumnya saya buka. Kemudian kita masuk di htdoc. Kita masuk di proyek aplikasi. Kemudian di sini kita paste saja scriptnya. Di sini saya sudah paste, ada 3 di sini. Oke, langsung saja kita masuk dari suplemennya. Oke, di sini kita masuk. Di sini tadi sebelumnya script HTML ya. Di sini berubah jadi PHP karena kita harus mengubahnya jadi PHP dulu. Nih, kita ubah. Cara ngubahnya cukup mudah.
buka foldernya dulu. Kita cukup mengubahnya di sini saja. Tadi sebelumnya HTML, jadi kita ubah jadi PHP. Oke, biar bisa terhubung dengan ini file script-scriptnya. Nah, di sini kita masuk ke index. Kita masuk ke index. Kemudian di sini kita tambahkan script PHP. Lalu kita enter ke bawah. Kemudian kita buat session start yang kita akan memulai dengan session yang baru di sini. Kita tambahkan kondisi. Di kondisi kita pakai if saja. Jika kita tanda seru, artinya kita taruh tanda seru. Kemudian jika dia tidak gagal, ya set itu gagal, dan di sini kita buat variabel session dan kita panggil nama ID admin ya. Kita tambahkan di sini. Kemudian kita tambahkan header ya. Lalu kita arahkan dia ke location login PHP. Oke. Artinya di sini HP session start, kita akan mulai session data dari admin, maka dia akan arahkan ke login PHP ya. Jadi kalau kita belum melakukan proses login, dia akan otomatis mengarahkan ke login PHP dulu. Untuk melakukan proses login tentunya kita membutuhkan sebuah akun. Nah, akun admin ini berasal dalam tabel database. Langsung kita ke bagian PHP my admin. Nah, di sini saya sudah buat tabelnya. Ini tabelnya sudah saya buat. Kita buat saja. Kita cukup masukkan saja ID admin. ID admin, kemudian di sini kita kasih namanya bebas, mau siapa, Ahmad bisa. Terus di username-nya kita masukkan admin saja. Kemudian masukkan passwordnya admin. Kemudian kita save. Oke, kita langsung masuk ke codingannya. Kita masuk ke login PHP. Kemudian kita di sini tambahkan di sini form action. Kita ketikkan di sini aksi login PHP. Kemudian metodenya post. Nah, karena kita akan mengirimkan data. Nah, ketika tombol login kita klik, maka dia akan mengarahkan prosesnya ke aksi login PHP. Dia akan masuk ke sini. Oke. Karena kita akan mengirimkan data-data yang kita kirim adalah username dan password ya, sebenarnya kita buat lagi folder baru. Kita dari login kita jika baik, kita masuk ke folder aksi login, kemudian kita ketikkan di sini PHP, kemudian kita tab dan kita enter ke bawah saja, kemudian kita includekan dan kita masukkan koneksi di .php. Lalu kita ketikkan variabelnya itu $, kemudian masukkan username sama dengan $_post, dan di dalamnya adalah username, kemudian titik koma. Lalu lagi di bagian password kita masukkan lagi sama seperti di atas ini, terus kita password.
Kemudian kita masukkan hasil menampung. Hasil untuk beberapa data sama dengan MySQL query. Kemudian di sini kita ketikkan seperti ini, koneksi udah kita select, kemudian bintang form tabel admin di mana surname sama dengan username dan password sama dengan password. Kemudian kita buat row-nya dan MySQL di page array. Jadi hasil jika row admin seperti ini, kita buka session start, kemudian kita buat lagi codingan $_session admin sama dengan row admin. Ya. Kemudian kita buka session nama row nama reader location index PHP indeksnya. Oke, sudah terhubung. Balik lagi, kemudian kita masuk ke ketikkan else header location PHP. Jika dia gagal login maka dia akan menampilkan pesan gagal. Oke. Selanjutnya kita cara membuat script logout juga seperti ini. Oke, seperti ini logoutnya. Jadi kita lihat dulu saja hasil filenya. Keluarkan, kita username-nya tadi admin, kita login. Sebentar saya geser. Di sini saya mau logout akunnya, cukup kita logoutkan saja. Oke, berhasil ya. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Coba lagi. Oke, berhasil ya. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.